Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube saya sama Lana. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai rancangan sistem aplikasi apotik menggunakan UML sebagai salah satu persyaratan ujian akhir semester pada mata kuliah Bahasa Pemrograman 3 di kampus saya, yaitu SMK Indonesia, yang diajarkan oleh Pak Purwanto. Jadi selain tugas UAS, di sini saya juga ingin sharing mengenai UML melalui aplikasi apotik yang sudah saya buat. Harapan saya teman-teman yang melihat video ini bisa lebih mengerti apa itu UML dan bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang menontonnya. Oke, langsung aja masuk ke materi mengenai rancangan sistem aplikasi apotik menggunakan UML. Baik, langsung masuk ke materinya. Rancangan aplikasi apotik menggunakan UML oleh Irfan Maulana, oleh saya sendiri. Nah, berikutnya adalah daftar isi mengenai tugas UAS Bahasa Pemrograman 3. Ada judul presentasi, ada use case, ada activity diagram, ada sequence diagram, ada kelas diagram, ada komponen diagram, package diagram, dan juga deployment diagram. Masing-masing akan saya jelaskan dari semua UML yang sudah saya buat. Yang pertama adalah use case diagram. Use case atau diagram use case merupakan pemodelan untuk melakukan behavior system informasi yang akan dibuat, atau juga mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Jadi kurang lebih use case itu menjelaskan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dari sistem yang akan dibuat, dari sistem yang sudah saya buat. Jadi dideskripsikan interaksi antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini adalah use case diagram untuk aplikasi apotik yang sudah saya buat. Di sini ada aktor. Nah, kebetulan aktor di sini adalah admin. Untuk aktor di sini bisa diganti juga sesuai kebutuhan. Nah, di sini saya kebutuhannya adalah admin. Nah, di mana admin ini bisa berinteraksi dengan use case data obat, bisa juga berinteraksi dengan use case data supplier, bisa berinteraksi juga dengan use case data transaksi dan juga data pengguna. Jadi admin mempunyai full akses untuk mengakses use case data obat, data supplier, data transaksi, dan juga data pengguna. Baik, sekarang masuk ke sequence diagram. Diagram sequence yaitu menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima antar objek. Nah, maksud penjelasan ini adalah menggambarkan atau menjelaskan kelakuan objek pada use case yang sudah saya buat sebelumnya, lalu dideskripsikan waktu subjeknya dan menerima pesan atau memberikan pesan kepada masing-masing objek. Itu kurang lebih untuk penjelasan mengenai diagram sequence. Nah, berikut ini adalah sequence diagram untuk login. Di sini ada admin, ada aktor admin, ada main interface, ada interface utama, antar buka, ada validasi, koneksi basis data, dan juga ada interface admin. Di sini admin. Nah, garis titik-titiknya adalah line live atau yang menghubungkan bahwa objek ini saling berkaitan. Di sini ada arah panah, arahnya akan kemana. Di sini kotak-kotak ini adalah waktu hidup objek yang masih bisa digunakan. Misalnya di sini ada ketika admin masuk ke menu utama, di sini akan hidup. Lalu ke form login, di sini hidup juga. Saat bersamaan username dan passwordnya diisi oleh admin juga. Gitu. Lalu ke login, di validasi, di interface validasi, ada waktu hidup yang lumayan panjang di mana dia dari mulai create untuk koneksi ke basis data atau database, dan juga create untuk pembuatan database admin, username dan passwordnya, lalu ke open. Jadi di sini membuka untuk koneksi basis datanya saling terhubung. Ketika mau login lagi, ketika akan login, lalu di sini query check login, memastikan bahwa admin login sesuai dengan data yang ada di database ini. Lalu dieksekusi. Ketika dieksekusi di database berhasil, maka dari validasi ini akan menghasilkan get result atau mendapatkan hasil bahwa password dan username yang dimasukkan benar. Lalu dari koneksi database hidup di sini fungsi lalu ke validasi lagi.
dan sampai akhirnya ke close. Close ini untuk penutupan atau menutup aplikasinya, logout. Nah, di sini ada destroy. Destroy ini dari tadinya validasi dihancurkan oleh admin. Hancurkan itu maksudnya adalah memberhentikan proses aktivitas login dari si adminnya, sama database juga dihentikan. Jadi tidak terhubung lagi untuk bisa connect login. Jadi kalau mau terkoneksi lagi ya harus login lagi, seperti itu. Nah, lalu ada sequence diagram logout. Nah, ini diagram sequence logout sama. Di sini ada akun admin, ada main, tabel utama, interface, masuk ke waktu hidup interface, main, tabel utama. Di sini ada tampil menu untuk logout. Di sini ada antara muka waktu hidupnya. Secara bersamaan juga admin mengklik menu logout, lalu logout, dan form validasi. Waktu hidup untuk validasinya seperti ini. Nah, di sini juga ada sequence diagram data obat. Nah, sequence data obat ini di sini ada admin. Waktu hidup admin di sini agak panjang karena memang di sini ketika admin membuka form data obat, maka akan masuk ke interface form data obat. Lalu mengembalikan tampilan form data obat ke admin. Kemudian ketika sudah ditampilkan form data obat, maka admin akan mengisi form data obat tersebut di dalam waktu hidup yang interface form data obat. Ketika sudah selesai, maka akan menyimpan data obat form. Interface data obat ini akan melarikan ke database, menghubungkan ke database untuk menyimpan data obat. Lalu database mengembalikan kepada admin, sisi admin, bahwa informasinya data obat sudah berhasil ditambahkan. Nah, untuk data supplier pun juga sama seperti data obat, kalau lebih seperti ini. Untuk data transaksi juga sama, data penggunaan pun juga sama. Untuk sequence diagramnya tidak ada yang berbeda. Baik, sekarang berikutnya adalah class diagram. Diagram kelas atau kelas diagram itu menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian pada kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Di dalam kelas juga memiliki apa yang disebut atribut dan metode, atau bisa juga dibilang operasi. Nah, jadi kelas diagram itu menggambarkan struktur sistem dari segi penjelasan kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Nah, kurang lebih seperti ini penjelasan diagram kelasnya. Nah, ini lebih untuk memudah memahaminya, dia menggambarkan dari kelas-kelas yang sudah saya buat. Di sini ada kontrol login, kontrol untuk login, ada metodenya untuk login, cek level, dan juga logout. Nah, akan berkaitan dengan interface-nya, tampilan ke loginnya, memasukkan username, password, dan juga level. Lalu ada tipe datanya, char, dan juga string untuk di interface login. Kemudian dia ada di interface main. Nah, ini tampil utamanya ada view dashboard, ada metode data obat, supplier, data pengguna, dan juga data transaksi. Nah, data obat akan ke kontrol data obat, di mana di sini ada metode untuk get data, menghapus data, mengedit data, membuat data, dan juga melihat data, di mana saling terkoneksi untuk ke tabel obat. Jadi kontrol obat ini mengkoneksikan ke tabel obat, dan juga ada beberapa tipe data yang digunakan, ada pacar untuk tabel obat ini. Lalu di kontrol transaksi juga sama, ada get data, ada edit data, delete data, create data, dan juga list data, dan mengkoneksikan ke tabel transaksi. Di supplier pun juga sama, mengkoneksikan ke tabel supplier. Di admin, kontrol admin juga mengkoneksikan ke tabel admin, jadi sesuai dari masing-masing kontrolnya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk kelas diagram apotek yang saya gunakan. Nah, berikutnya adalah komponen diagram. Komponen diagram dibuat untuk menunjukkan organisasi atau ketergantungan di antara kumpulan-kumpulan komponen dalam sebuah sistem. Dan juga diagram komponen ini fokusnya pada komponen sistem yang dibutuhkan yang ada dalam sistem. Jadi berfokus pada komponen sistem yang saya butuhkan apa aja, itu akan saya masukkan ke komponen diagram. Itu kurang lebih. Jadi juga komponen diagram menunjukkan organisasi atau ketergantungan, jadi masing-masing kumpulan komponen itu saling berketergantungan masing-masing. Nah, seperti ini untuk komponen diagramnya. Ada admin, ada database, di sini ada database apotek, lalu SQL database, di sini ada namanya SQL database. Bahasa pemrograman yang saya pakai adalah PHP, dan juga framework yang saya pakai CI, kode gitter, dan juga ada koneksi database yaitu SAMPP untuk mengoneksikan database ke aplikasinya.
Nah, kurang lebih seperti ini untuk komponen diagram yang saya buat. Nah, berikutnya adalah package diagram. Nah, package diagram ini yaitu menyediakan cara mengumpulkan elemen-elemen yang saling terkait dalam diagram OML. Jadi package diagram ini fungsinya itu untuk menyediakan gimana sih caranya mengumpulkan elemen-elemen saling terkait dalam diagram UML. Gitu. Nah, makanya di packaging, dipaketin istilahnya lah, kalau bahasa Indonesia kan dipaketin gitu. Supaya saling terkait, elemen-elemen itu terkumpul juga dalam satu diagram UML. Nah, kurang lebih seperti ini untuk package diagram UML-nya. Ada apotik, di sini ada admin juga. Nah, untuk simbol ini untuk membungkus kumpulan komponen atau node. Jadi di sini tuh dikumpulin, lalu arah panah ke sini, dan di sini ada metode, ada ini atribut, lalu ada atribut dan metode dari sisi admin ya, dari elemen YAML admin. Nah, ini kurang lebih untuk package diagram seperti ini. Nah, yang terakhir adalah deployment diagram. Deployment diagram menunjukkan konfigurasi komponen dalam proses eksekusi aplikasi. Jadi fungsi deployment diagram itu lebih ke menunjukkan pengaturan komponen dalam proses eksekusi aplikasinya aja. Kayak kurang lebih apa aja yang ditampilkan untuk konfigurasi pada eksekusi aplikasi. Nah, kurang lebih seperti ini untuk deployment program yang saya buat untuk aplikasi apotik. Di sini ada device, kotak ini untuk membungkus, di sini ada pembungkusnya lagi, dan di sini ada metodenya. Ada aplikasi, server, di sini database masuk ke apotik. Nah, ini saling dan ini saling berkaitan nih, server ke database. Lalu juga di sini ada web browser, itu di mana digunakan oleh web client atau device kliennya. Di sini web browser bisa digunakan Mozilla, Google Chrome, Safari dan lain-lain, dan mendapat API address. Nah, API address ini bertujuan untuk menggunakan aplikasi, atau bisa dibilang juga untuk mengkoneksikan. Jadi klien tuh bisa mengakses ini tuh karena dapat IP address gitu. Nah, lebih seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu tampilan program aplikasinya. Saya akan menampilkan program aplikasi yang sudah saya buat, yaitu aplikasi apotik. Nah, oke, baik, sekarang udah masuk ke aplikasi apotiknya, langsung masuk ke halaman loginnya. Oke, saya langsung login aja. Nah, ketika login berhasil, di sini akan langsung muncul ke halaman dashboardnya. Di sini di halaman dashboardnya juga ada keterangan jumlah obat, jumlah admin, dan juga jumlah supplier, dan ada juga detail transaksinya. Nah, ini untuk sekilas dari halaman dashboardnya. Nah, di sebelah kiri saya ini ada keterangan data obat, data supplier, data admin, dan juga transaksinya. Ketika saya klik data obat, nah langsung muncul ada keterangan data-data obatnya, kayak nomornya, kode obat, nama obat, harga, produsen, supplier, stok, dan juga gambarnya. Dan sini ada menu untuk mengeditnya dan juga ada menghapusnya. Nah, seperti ini. Saya tambahkan 11, maka berhasil diubah menjadi 11. Di sini juga ada fungsi untuk menghapusnya. Itu. Jadi ketika mau menghapus, maka akan muncul notifikasi yakin ingin menghapus jalannya. Kalau yakin maka klik hapus, kalau tidak berarti klik cancel. Nah, ini sudah obat. Lalu di bawahnya ada form untuk menambahkan obatnya. Nah, di sini ada formnya, tambah obat, kode obatnya apa, supplier, nama obatnya apa, produsen, harga, jumlah stok, dan juga memasukkan gambarnya, lalu klik tambah obat, maka akan masuk ke data obat di sini. Berikutnya ada data supplier. Nah, data supplier ini sudah saya inputkan sebelumnya. Ada beberapa nama supplier yang sudah saya inputkan. Ada alamatnya juga, ada kota, dan juga ada telepon. Di sini juga bisa ada opsi pilihan untuk kita mengedit atau ingin menghapus datanya. Dan juga saya bisa di sini klik tambah data supplier. Nah, seperti ini. Lalu simpan, maka datanya akan otomatis tersimpan di sini, database ini. Nah, berikutnya ada data admin. Nah, di sini data admin juga bisa saya tambahkan data adminnya. Terus di sini juga saya bisa edit dan juga saya bisa hapus data adminnya. Nah, di sini ada data transaksi. Nah, data transaksi ini muncul ketika saya melakukan transaksi penjualan obat-obat yang memang dibeli oleh para pembeli. Ada tanggal transaksinya, ada admin siapa yang bertugas, ada nama pembeli, dan juga ada obat yang terjualnya. Dan juga ada opsi untuk menghapus data transaksi yang misalnya sudah lewat
lama banget gitu, bulan yang lalu bisa dihapus gitu. Ketika ingin menambah transaksi, ketika ketika ingin menambah transaksi, saya tinggal klik tambah transaksi, maka akan muncul form untuk menambahkan transaksinya. Di sini ada admin yang bertugas siapa, ada tanggal penjualannya hari apa, tahun berapa, bulan apa gitu, nama pembeli siapa, terus misalnya saya masukin pilihan obatnya apa, saya tambah, maka kan di sini tuh ada form untuk menambahkan jumlah obat yang dibeli itu berapa, lalu klik submit, maka akan masuk ke data transaksi di sini. Tuh. Nah, kalau di data transaksi ini kan tidak ada harga sama jumlah, tidak ada harga, maaf, tidak ada harganya kan, total harganya berapa. Nah, ketika di data transaksi maka akan muncul data harga yang sudah dibelikan jumlahnya 2, harganya 50.000, maka akan otomatis jadi 100.000. Nah, kurang lebih sama seperti ini. Tuh. Nah, ini untuk detail transaksinya seperti ini. Nah, jadi itu kurang lebih untuk tampilan program aplikasi apotik yang saya buat. Saya sadar memang masih banyak kekurangannya gitu, dan akan kedepannya pasti akan saya kembangkan lagi. Oke, oke, itu aja video presentasi saya mengenai rancangan aplikasi apotik menggunakan YAML, khususnya untuk pada Purwanto. Dan saya minta maaf apabila ada kalimat-kalimat saya yang kurang berkenan atau penjelasannya kurang susah dipahami, kurang mudah. Saya mohon maaf apabila ada kalimatnya yang susah dipahami, gitu kan. Saya masih proses saya belajar, dan juga untuk aplikasinya juga saya sadar masih banyak kekurangannya yang saya perbaiki. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih sudah mengajarkan saya mengenai aplikasi apotek ini. Terima kasih banyak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.